Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tata kelola pariwisata di super destinasi Manado, Likupang, dan Bitung. Sebelum kami masuki presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Raffi Noval. Dan saya Muhammad Said Sabik. Saya Maisandra Dewi Sutiasih. Saya Auliano Fazudi. Dan saya Syafira Marwah. Oke, setelah itu kita akan memasuki slide pertama. Silahkan. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait sedikit profil dari destinasi super prioritas Manado, Likupang, dan Bitung. Yakni salah satu unggulan Provinsi Sulawesi Utara adalah sektor pariwisata. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama sebagai daerah tujuan wisata, terdapat beberapa objek wisata bahari, wisata pantai, dan wisata alam bawah laut Taman Nasional Bunaken. Wisata alam, wisata panorama, dan wisata budaya. Kedua, sebagai pintu gerbang pariwisata regional bahkan nasional, karena posisinya yang strategis sebagai inlet atau outlet di kawasan timur Indonesia belahan utara ke pasar pariwisata global, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, studi ini juga dilakukan untuk mendukung penyebarluasan informasi kepada publik mengenai potensi, isu, maupun masalah yang ada pada setiap objek wisata bahari secara geografis yang berada di wilayah Manado, Likupang, dan Bitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam membangun wisata Manado, Likupang, dan Bitung. Untuk mendukung konektivitas di Bitung dan Likupang pada tahun 2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan preservasi 2 ruas jalan dan 1 jembatan, yakni preservasi Jalan Girian di Bitung, Likupang, peningkatan jalan pantai Pulisan, dan penggantian jembatan Marinsau dengan total panjang 45,47 km dan jembatan 165,2 meter. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata. Pembangunan ruas tol Manado Bitung merupakan salah satu dukungan yang signifikan bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung dan DPSP Manado, Bitung, dan Likupang. Perlu diketahui, Manado, Bitung, Likupang merupakan salah satu dari 5 DPSP selain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo yang penataannya dan pengerjaan infrastrukturnya menjadi prioritas utama pemerintah. Lanjut. Dalam implementasi KSPN Manado, Likupang, Bitung, nantinya masyarakat setempat akan dibantu dengan adanya kios di pesisir pantai Malalayang. Lalu di poin kedua, memaksimalkan souvenir melalui masyarakat untuk mendapat pendapatan. Lalu di poin ketiga, pemberdayaan program-program pelatihan terkhusus dengan kerajinan. Dan di poin keempat, pelatihan bahasa asing terutama Inggris dan Mandarin bagi masyarakat sekitar kawasan wisata. Itulah peran masyarakat di sekitar Manado, Likupang, dan Bitung. Oke, selanjutnya adalah peran swasta dalam tata kelola pariwisata di Manado, Likupang, dan Bitung. Yang pertama yaitu melaksanakan prinsip-prinsip DPTNB, yaitu di Manado sendiri, yaitu Gubernur Sulawesi Utara telah mengeluarkan surat keputusan, yaitu prinsip-prinsip DPTNB. Yang berikut adalah yang pertama mendukung fungsi lembaga-lembaga, yang kedua yaitu mendukung dana pengelolaan, ketiga itu terbuka dan transparan, 4 menekankan kemitraan, yang 5 pertanggungjawaban publik pada pengelolaan dan keuangan,
Yang keenam yaitu mengakomodasi kerjasama antar pemangku. Yang 7 itu fleksibel. Yang 8 adalah kesetaraan antar pemangku. Lalu yaitu membuat paket-paket wisata yang dapat membantu mengakomodir destinasi wisata tersebut. Yang ketiga itu di Manado Bunaken sendiri ada suatu perusahaan swasta yaitu PALMB. Itu dia melayani transportasi angkutan laut. Yang keempat menyediakan pramu wisata. Yang terakhir adalah menyediakan sarana dan prasarana destinasi untuk menunjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam tata kelola objek wisata di Kecamatan Puro. Masalah-masalah pada tata kelola objek wisata di Kecamatan Puro dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengelolaan yang kurang profesional, yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana, dan yang ketiga, yang terakhir adalah minimum pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan yang kurang profesional yang dimaksud adalah dengan adanya pengelolaan yang kurang profesional, yaitu adalah peran pemerintah dalam melakukan keterlibatan antara masyarakat yang berada di daerah tersebut kurang maksimal, sehingga terjadinya adanya perselisihan antara masyarakat di daerah tersebut dengan pemerintah terhadap proyek pembangunan yang akan dibuat pada daerah tersebut. Dan kedua itu kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penyebab tata kelola objek wisata tidak berjalan dengan lancar. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur pada objek wisata tidak lengkap, seperti tidak adanya fasilitas seperti kamar mandi, tidak ada tempat parkir, dan faktor-faktor lainnya. Dan yang terakhir adalah minimnya pemberdayaan masyarakat. Salah satu penyebab lain yaitu adalah minimnya pemberdayaan masyarakat. Minimnya pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu adalah kurangnya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut sadar akan wisata pada daerah mereka tersebut. Salah satu peran pemerintah dalam memperdayakan daya sadar wisata kepada masyarakat yaitu adalah dengan cara melakukan pelatihan yang berhubungan dengan wisata. Baik, presentasi kita sudah selesai. Saya mungkin akan menyimpulkan sedikit lebih dahulu agar tata kelola dari superdestinasi Manado, Likupang, dan Bitung ini dapat berjalan dengan lancar. Seyogianya peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran swasta harus berkesinambungan. Dengan begitu tidak akan terjadi lagi masalah-masalah yang tadi sudah dipresentasikan tersebut. Begitu kesimpulan dari saya. Presentasi akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.